Halo Smart Leaders, selamat datang di kanal YouTube MIC Publishing, kanal pengembangan diri harian yang terinspirasi dari buku-buku pengembangan diri dan kepemimpinan terlaris kelas dunia. Saat ini saya ingin membacakan salah satu bagian dari buku Leadership karangan John C. Maxwell, yaitu mengenai transformasi reproduksi pendaki tangga menjadi pembangun tangga. Transformasi kepemimpinan ini tentang berubah dari mencetak prestasi untuk diri sendiri menjadi memperlengkapi orang lain. Transformasi ini mengubah matematika kepemimpinan Anda dari penambahan menjadi perkalian. Transformasi ini membawa Anda dari pendakian tunggal ke puncak tangga, tempat Anda dapat menikmati pemandangan dan melambai kepada orang-orang di bawah, menjadi menyaksikan banyak orang mencapai puncak tangga masing-masing, lalu kalian bersama-sama menikmati pemandangan dari atas. Anak tangga. Saya ingin menjelaskan 4 anak tangga yang saya tapaki untuk membantu Anda melakukan transformasi kepemimpinan. 1. Mendaki tangga. Seberapa tinggi saya bisa mendaki? Ingin mendaki tangga sendirian bukanlah hal buruk, karena kredibilitas kepemimpinan sering dibangun di atas kesuksesan pribadi. Tidak ada yang mau mengikuti pemimpin gagal. Orang-orang ingin bergabung dengan tim hanya jika mereka tahu ada kesempatan untuk menang. Jadi, langkah pertama dalam kepemimpinan bukanlah memimpin orang lain, melainkan memimpin diri sendiri. Itu menunjukkan Anda mampu mendaki tangga sendirian. Seorang pembicara, Glenn Turner, pernah berkata pada saya, tantangan terberat untuk mencapai puncak tangga adalah menembus kerumunan di dasar tangga. Kemampuan mendaki tangga sendirian adalah langkah pertama untuk memisahkan diri dari orang lain. Jika Anda butuh bantuan untuk mencari tahu cara melakukannya, ajukan 3 pertanyaan ini kepada diri sendiri. Yang pertama, apa saja kekuatan saya? Kesuksesan diraih dengan menggunakan dan memaksimalkan kekuatan-kekuatan Anda, bukan dengan memaksimalkan kelemahan Anda. Sebagai contoh, 3 kekuatan utama saya adalah strategi, aktivasi, dan WOO atau winning others over atau memenangkan orang lain dari Strength Finder. Di area mana kelemahan saya? Saya tidak cakap melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi atau pemeliharaan. Saya juga benar-benar kacau dalam hal teknis. Waktu atau energi yang saya habiskan di area ini akan sia-sia belaka. Jadi kenali apa saja kekuatan Anda dan mulailah mengembangkannya. Yang kedua, apa saja peluang saya? Saya percaya setiap orang memiliki peluang, sungguh, dan saya yakin Anda pun percaya itu. Peluang yang Anda peroleh mungkin tidak sebesar yang Anda inginkan. Peluang yang Anda dapatkan mungkin bukan juga jenis peluang yang Anda inginkan. Namun, itu tetaplah peluang. Lalu, apa yang harus Anda lakukan dengan peluang-peluang itu? Fokuskan kekuatan Anda pada peluang tersebut dan manfaatkan semaksimal mungkin. Pertemuan antara kekuatan dengan peluang memunculkan kesempatan untuk Anda mulai mendaki tangga. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jikapun itu bukan peluang sempurna, dan percayalah, hal semacam itu tidak akan terjadi karena tidak ada peluang yang sempurna. Anda tetap dapat memulai pendakian. Begitu berhasil menembus kerumunan, Anda akan menemukan peluang lain yang lebih baik. Yang ketiga, apakah saya melangkah setiap hari? Ketika Anda meraih peluang dan menggunakan kekuatan Anda untuk memanfaatkannya, Anda masih harus berupaya. Jika Anda tidak bisa menjawab "ya" untuk pertanyaan,
Apakah Anda mengambil langkah setiap hari? Maka Anda akan gagal, dan Anda tidak perlu lagi mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi pembangun tangga. Seberapa tinggi Anda harus mendaki? Jawaban saya adalah Anda harus mencapai 10% teratas. Itulah angka ajaibnya. Di posisi itulah Anda memisahkan diri dari orang lain dalam hal penghasilan, pengaruh, peluang, dan relasi. Di posisi itulah kualitas orang-orang yang ingin bergabung dengan tim Anda berubah drastis. Jadi, selagi Anda berupaya mendaki tangga sendirian, salah satu hal yang harus Anda tanyakan kepada diri sendiri adalah apakah Anda mampu mencapai posisi 10% teratas. Jika Anda mampu, maka Anda bisa mulai memegangi tangga untuk orang lain. Selagi Anda mendaki tangga kesuksesan, berikut ini adalah beberapa saran untuk memastikan Anda melakukannya seefektif mungkin. 1. Pastikan tangga Anda berdiri di landasan integritas dan karakter yang teguh. 2. Pastikan tanda Anda bersandar pada bangunan tepat dan sesuai dengan tujuan Anda. 3. Jangan pernah menginjak orang lain saat mendaki. 4. Jangan melewatkan satu anak tangga pun. 5. Mundurlah sesekali untuk beristirahat, merenung, dan memperoleh perspektif. 6. Jangan juga menginjak orang lain saat Anda mundur. 7. Setiap kali Anda kembali mendaki, pastikan Anda berkembang. 8. Selalu hargai orang-orang yang memegangi tangga untuk Anda. Jadi semakin baik kemampuan Anda mendaki tangga sendirian, semakin banyak yang harus Anda berikan pada orang lain ketika Anda berlanjut ke fase berikutnya. Poin yang kedua, memegangi tangga. Seberapa tinggi orang lain bisa mendaki dengan sedikit bantuan? Teman saya, Kevin Myers, pemimpin 12 Stone Church berkata, para pemimpin seharusnya menginginkan lebih banyak untuk pengikut mereka ketimbang dari pengikut mereka. Saya sudah membahas sedikit topik ini di bab 1 tentang bertransformasi dari solois menjadi konduktor. Ketika Anda menginginkan lebih banyak untuk orang lain dan bersedia membantu mereka, tindakan itu seperti memegangi tangga untuk orang lain, memberi mereka landasan yang aman, memampukan mereka mengambil resiko yang layak, dan memungkinkan mereka mendaki lebih tinggi. Saya mendapat manfaat dari banyak orang yang bersedia memegangi tangga ketika saya mendaki, terutama ketika saya masih muda. Dukungan awal mereka adalah kunci kesuksesan saya. Mereka menjadikan saya lebih baik, dan bantuan mereka menginspirasi saya untuk membantu orang lain. Jika Anda sudah meraih kesuksesan, berarti Anda siap untuk mulai membantu orang lain dengan memegangi tangga bagi mereka. Inilah beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk memulai. 1. Memegangi tangga diawali dengan sikap melayani. Ralph Waldo Emerson berkata, dalam hidup, keinginan utama kita adalah memiliki seseorang yang akan membuat kita melakukan yang kita bisa. Meneladan sikap melayani sehingga kita mau memegangi tangga untuk orang lain akan membantu kita melakukan apa yang kita bisa. Selain itu, menerapkan sikap melayani merupakan teladan yang baik untuk tim dan menjadi pengingat visual tentang pentingnya penghambaan. Ketika Anda memperlihatkan pada orang-orang yang bahwa Anda bersedia dan mampu melayani, mereka juga akan bersedia dan mampu melayani. Kedua, memegangi tangga membutuhkan kesediaan. Agar menjadi pemegang tangga, Anda harus terbuka kepada orang-orang dan bersedia mengabdikan diri. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan, Anda harus bersedia menjawab. Jika diminta memberi pendapat, Anda harus bersedia berbicara. Ketika orang menginginkan ide-ide, Anda harus melibatkan diri. Jika mereka menginginkan dukungan Anda, berikanlah. Sebenarnya, memegangi tangga sama saja dengan seorang pemimpin membantu pemimpin lainnya. Ketika Anda melibatkan diri dengan para pemimpin muda,
Hargai mereka, percaya mereka, motivasi mereka, dan berikan sumber daya kepada mereka. Selalu buat diri Anda ada untuk mereka. Ketiga, memegangi tangga menarik perhatian orang-orang yang ingin mendaki. Cara terbaik melahirkan pemimpin yang baik adalah dengan merekrut orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin baik. Bagaimana Anda menarik perhatian orang-orang semacam itu? Kembangkanlah reputasi untuk berinvestasi ke dalam diri orang lain. Orang-orang muda, berbakat, dan berhasrat membuat pencapaian akan mencari Anda. Jika Anda dikenal sebagai pemimpin yang bersedia membantu orang-orang untuk berkembang. Keempat, memegangi tangga adalah kualifikasi awal untuk menemukan potensi seseorang. Bagaimana Anda mengukur kemampuan orang lain untuk bertumbuh? Bagaimana Anda menentukan apakah mereka bisa menjadi pemimpin yang baik atau bahkan pemimpin hebat? Dengan memperhatikan kinerja mereka ketika diberi peluang. Dengan memegangi tangga dan menawari mereka kesempatan untuk mendaki, Anda pun tahu apakah mereka mengambil langkah dan seberapa cepat serta luas mereka bertindak. Anda bisa memperkirakan kemampuan dan hasrat mereka. Itu memberitahu Anda potensi nyata mereka. Kelima, memegangi tangga selama jangka waktu tertentu akan melipat gandakan efektivitas. Pengusaha terkemuka sekaligus filantrop Andrew Carnegie berkata, langkah besar dalam perkembangan Anda ditandai dengan menyadari bahwa kinerja Anda akan lebih baik jika dibantu oleh orang lain ketimbang berupaya sendirian. Saya menyadari bahwa membantu orang lain justru membantu saya juga. Selama bertahun-tahun menjadi pemegang tangga memberi saya laba atas investasi yang sangat besar. Teman saya Chris Hodges berkata, impian adalah visi luar biasa yang Anda lihat dalam hati Anda yang terlalu besar untuk dicapai tanpa bantuan orang lain. Ketika mulai memegangi tangga untuk orang lain, Anda mendapatkan bantuan mereka. Untuk membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi, Anda harus bertindak lebih banyak. Untuk anak tangga ketiga dan keempat, Anda dapat membacanya selanjutnya di buku leadership. Terima kasih. Sekian MIC 10 Minutes a Day hari ini. MIC 10 Minutes a Day, 10 menit baca buku harian untuk smart leaders. Simak topik seru lainnya besok ya. Hanya di kanal YouTube MIC Publishing. Mau request topik sesuai permasalahan yang kamu alami? Isi di kolom komentar atau chat Minda via WhatsApp 0878 5153 5000. And this is MIC 10 Minutes a Day. See you tomorrow.